Kalau saya percaya COVID-19 dan percaya vaksin, maka saya akan menerima banyak informasi yang mendukung itu. Tapi kalau saya nggak percaya vaksin, saya juga akan menerima banyak informasi yang mendukung kepercayaan itu gitu oleh orang-orang yang kurang lebih pola pikirnya sama. Di lingkungan Provinsi Papua itu kami ajak juga untuk kenceng lah memberitakan berita-berita perkembangan COVID, baik itu yang di Papua maupun secara nasional. Nah, disinilah kita melihat bahwa memang fokus pada saat ini adalah salah satunya yang penting itu adalah penanganan hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pemirsa Tempo. Di masa pandemi seperti sekarang ini, pagebluk COVID-19 telah membuat banyak sektor ekonomi yang menjadi lambat dan bahkan terhenti. Namun hal itu tidak berlaku di sektor telekomunikasi. Kita melihat penyebaran informasi tetap melesat dan kita juga melihat informasi-informasi yang tidak valid dan hoax terus berkembang, apalagi sosial media cukup marak penggunaannya di masyarakat kita. Dan hoax dan disinformasi serta misinformasi seputar COVID-19 ini berdampak sangat besar bagi penyebaran dan penularan COVID-19. Ada yang menolak untuk divaksin, ada yang menolak untuk berobat, dan ini bisa menjadi kontraproduktif dari harapan kita untuk sama-sama memerangi berjangkitnya COVID-19. Bagaimana kemudian pemerintah dan seluruh stakeholder, juga lembaga-lembaga memerangi hoax dan disinformasi ini. Bersama ini kita akan melakukan diskusi bersama narasumber. Bersama saya, Burhan Solihin, inilah kabar pandemi, menghalau hoax dan disinformasi seputar COVID-19. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Kita mulai saja diskusi ini dengan bertanya. Kita mulai dengan pertanyaan ke Bapak Troy. Pak Troy, selama ini kita sudah banyak mendengar hoax dan COVID tentang COVID khususnya, dan tentu ini menjadi PR yang luar biasa bagi tim komunikasi Satgas. Boleh diceritakan Pak, apa saja yang kendala yang dihadapi oleh tim Satgas COVID-19 ini? Mas Burhan, terima kasih. Salam sehat, salam tangguh untuk pemirsa semuanya. Jadi urusan hoax ini menjadi urusan yang betul-betul penting ya di negeri kita, bukan hanya selama pandemi COVID-19, bahkan sebelumnya. Jadi yang awal-awal barangkali kalau kita melihat bagaimana hoax itu dipakai sedemikian rupa dalam konteks politik ya, tetapi juga masuk dalam wilayah kebencanaan, kesehatan dan sebagainya. Ketika masuk di pandemi COVID-19 ini tahun lalu, tahun 2020, ternyata urusan hoax itu masuk dalam wilayah kesehatan dan kebencanaan ya, dalam hal ini adalah wabah COVID-19. Nah, kalau ditanyakan oleh Mas Burhan bagaimana situasinya dan tantangannya, ya tentu saja ini tantangan yang luar biasa bagi penanganan COVID-19 di negara kita. Hingar-bingar sosial media ini meramaikan urusan misinformasi dan disinformasi tentang penanganan COVID-19. Jadi upaya untuk menyampaikan informasi bagaimana menangani COVID ini seharusnya dalam konteks kesehatan, ekonomi ya, pemulihan ekonomi, itu kemudian mulai dirancukan, dikacaukan oleh orang-orang yang boleh saya katakan ya tidak bertanggung jawab, menyampaikan, menyebarkan informasi-informasi yang tidak ada dasarnya, tidak ada pertanggungjawabannya, ataupun hanya mengutip sana-sini, kemudian memotret sana-sini, tetapi ujung pangkalnya itu tidak jelas, tetapi ini menimbulkan kerugian besar, Mas Burhan, kalau disampaikan ya orang menjadi mispersepsi ya, kemudian misconception, lalu kemudian mengambil kesimpulan yang salah tentang COVID-19 itu, bahkan tidak mau menegakkan protokol kesehatan gara-gara hoax ini, dan belum kemudian masuk ke wilayah tidak mau divaksin. Nah, ini kita akan banyak berbicara di sini dengan beberapa rekan yang lain. Kira-kira gambarannya masih seperti itu dulu, Mas Burhan. Bayangkan sejak tahun lalu sampai sekarang kalau dihitung-hitung itu ada kurang lebih kemarin hitungan di 16 Agustus sekitar 1.860-an lebih
hoax yang beredar dan yang ngomongin soal vaksin COVID sendiri itu di 1800-an itu tadi. Sementara yang terkait vaksin ya, tadi COVID ya. Vaksin itu hampir 300. Nah, ini memang luar biasa ya, hoax ini beredar di masyarakat kita. Oke, dengan 1.800 hoax itu kan benar-benar bikin pening kepala ya Pak Troy ya. Nah, pertanyaannya apakah ini kan pandemi sudah mulai dari setahun lalu ya kan gitu. Apakah selama 1,5 tahun ini hoax-nya itu menurun atau malah meningkat atau mungkin bagaimana Pak? Ya trennya up and down dari bulan ke bulan begitu ya. Contoh di tahun 2021 ini itu tren peningkatannya itu justru pada bulan Januari dan bulan Maret. Nanti Mbak Kiki juga akan bisa melengkapi informasi ini. Nah, disinilah kita melihat bahwa memang fokus ya pada saat ini adalah salah satunya yang penting itu adalah penanganan hoax ya. Kemudian orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini menjemput bola untuk isu-isu tertentu, jadi digoreng begitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita betul-betul monitor dan Satgas dalam hal ini tidak bisa sendirian, Mas Burhan serta pemirsa, ada kolaborasi multi pihak yang dilakukan, baik di dalam instansi pemerintah sendiri, kemudian berbagai instansi swasta maupun media massa ya seperti Tempo ya, dan kemudian instansi-instansi badan-badan kesehatan dan sebagainya yang tergabung di dalam United Nations. Oke, tahan dulu Pak Troy, saya akan beralih bertanya kepada Ibu Kiki. Ya, silakan Mas Burhan. Ya, Ibu Kiki tadi sudah disebutkan. Apa sih yang terjadi di Indonesia? Barangkali nanti juga Ibu Kiki bisa memotret apakah fenomena di Indonesia yang banyak hoax itu juga terjadi di negara-negara lain. Oke, baik Mas Burhan. Jadi begini, Indonesia ini negara besar ya, dan penetrasi internet, kepemilikan mobile phone di Indonesia begitu pesatnya. Ya, saat ini hampir semua orang di Indonesia punya akses ke internet, memegang smartphone, memegang alat telekomunikasi yang bisa dipakai dengan mudah begitu. Sayangnya, penetrasi internet, penetrasi mobile phone di Indonesia tidak disertai dengan kemampuan untuk menggunakan fasilitas tersebut secara baik gitu ya, atau yang kita sebut dengan digital literacy. Jadi digital literacy-nya masih sangat rendah. Masyarakat kita masih banyak yang berpikir bahwa segala sesuatu yang di internet, yang ada di YouTube, yang disebar di WhatsApp itu benar. Oh, ada videonya kok di YouTube, nih ada WhatsApp-nya gitu ya. Jadi ini penting sekali sebenarnya investasi di area digital literacy untuk memastikan masyarakat itu bisa memilah, bisa membedakan informasi mana sih yang benar, ciri-cirinya seperti apa. Kalau yang ada ancam-mengancam, kalau tidak sebar nanti masuk neraka gitu ya, atau pesan-pesan yang menimbulkan perasaan negatif, ketakutan, kebingungan, atau perasaan positif yang berlebihan, perasaan senang. Nah, itu wajib dicurigai bahwa itu bukan informasi yang benar. Kemudian juga masyarakat perlu untuk belajar tentang mana saja sih sumber informasi yang bisa dipercaya. Sumber-sumber informasi mana yang bisa diandalkan kalau bicara soal kesehatan misalnya, atau bicara soal penanganan COVID-19 gitu ya. Tidak semua informasi yang beredar di internet itu benar. Nah, kalau di penanganan hoax Mas Burhan, ini ada 3 prong gitu ya, ada 3 jalur. Investasi jangka panjangnya tentu ini di area digital literasi, dan ini Kominfo, teman-teman dari Civil Society Organization, Satgas, semua kerja bahu-membahu nih untuk memastikan masyarakat kemudian punya alat, punya tools, punya kemampuan untuk memilah informasi yang mereka dapatkan di internet dan menggunakan internet untuk hal-hal yang positif gitu ya. Karena kalau bicara hoax kan ada pelaku, ada korban ya. Nah, kemudian yang kedua, ini memang upaya untuk kemudian segera mungkin mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan kemudian mendiseminasikan
klarifikasi terhadap berita-berita bohong atau hoax dan misinformasi tadi. Nah, tadi Pak Tre udah sebut, ini ada working group-nya, ada task force-nya ya, jadi lintas sektor. Jadi Kominfo kemudian mendata, kita kemudian membuat klarifikasinya dan sesegera mungkin disebarkan. Tapi sayangnya Mas Burhan, ada penelitian yang menyebutkan bahwa penyebaran hoax itu jauh lebih cepat dari penyebaran klarifikasinya. Jadi dalam 24 jam itu kalau hoax bisa nembus level 10, sementara klarifikasinya dalam waktu seminggu tuh nggak sampai level 10. Jadi kita kan seneng nih ya kalau ada berita, wah Satpol PP nyuruh tukang tambal ban online, wah langsung sebar-sebar. Tapi begitu ada klarifikasinya hanya beberapa orang tuh yang nyebar-nyebar klarifikasinya. Jadi ini juga tantangan. Nah, prong yang ketiga ini bicara penegakan hukum. Tentunya teman-teman di Kominfo, di Satgas, kita semua kerjasama membantu Polri untuk bisa menangani ini dengan baik. Karena memang tantangannya kalau berdasarkan diskusi yang kita lakukan, ini perlu cukup bukti gitu ya untuk bisa menjerat mereka yang memang menyebar hoax ini. Jadi hoax ini again memang masalah yang serius. Ini priority buat government, buat pemerintah sekarang penanganan penanganan COVID-19. Karena bukan hanya membuat orang bingung, takut, cemas, tidak bisa menerapkan protokol kesehatan. Ini dampaknya udah nyawa, Mas. Jadi kalau Mas lihat, Mas Burhan, banyak sekali beredar sekarang informasi, oh bapak saya nggak mau kemarin dibawa ke rumah sakit, takut di-COVID-kan gitu. Akhirnya nggak mendapatkan perawatan yang baik, kemudian meninggal dunia. Gitu. Jadi ini bukan main-main lagi karena masalah yang serius dan nggak bisa ditangani business as usual. Jadi ini betul-betul kerja-kerja kolaborasi, gotong royong, gitu. Nah, ini pertanyaan lanjutannya adalah di Indonesia begitu banyak penetrasi handphone, gadget dan segala macam, dan kebanyakan mereka adalah kelas menengah atas sebenarnya kan, yang notabene mungkin dari sisi intelektualitasnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tetapi kita melihat ternyata di kalangan intelek dalam tanda kutip itu juga mereka percaya hoax. Nah, apa ini sebenarnya yang terjadi, Mbak? Menarik ya fenomenanya. Pertama, saya mau bilang sebenarnya kepemilikan mobile phone, akses kepada internet bukan lagi di kelompok menengah ke atas, Mas. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah banyak juga bisa diakses oleh kelompok menengah ke bawah. Tapi memang ada beberapa daerah di Eastern Indonesia khususnya ya, yang memang infrastrukturnya masih belum memadai seperti di Highland di Papua, memang masih terbatas. Tapi overall di Indonesia kepemilikan mobile phone dan akses terhadap internet sudah jauh lebih baik. Nah, tapi kenapa tadi yang berpendidikan tinggi juga terjebak dalam hoax gitu ya? Jadi kalau Mas pernah dengar echo chamber gitu ya, algoritma echo chamber, kita ini memang berada di situasi di mana kita mendengar, percaya pada informasi yang diberikan orang-orang yang juga kita percaya dan kita dengar. Jadi di lingkungan kita gitu ya. Jadi kenapa hoax begitu kuat? Karena bayangkan kalau saya ada di satu WhatsApp group, tentunya saya bersedia berada di satu WhatsApp group karena saya percaya pada orang-orang yang di WhatsApp group itu, ya kan? Nah, ketika anggota dari WhatsApp group itu memberikan saya informasi, kecenderungan saya untuk percaya lebih tinggi. Oh, ini yang ngasih rekan kerja saya loh, sesama penyuluh misalnya, nggak mungkin salah gitu ya. Atau kalau di sosial media kita berteman dengan orang-orang yang satu visi, satu pemikiran gitu ya. Nah ini sebenarnya sesuatu yang kita sudah diskusikan juga dengan platform seperti Google, Facebook gitu ya. Bagaimana kita bisa menghapus algoritma echo chamber ini, karena kemudian apa yang muncul di timeline kita, apa yang kita lihat begitu setiap hari adalah sesuatu yang memang sudah sesuai dengan apa yang saya pikirkan, cara berpikir saya dan preference saya gitu. Kalau saya percaya COVID-19 dan percaya vaksin, maka saya akan menerima banyak informasi yang mendukung itu. Tapi kalau saya nggak percaya vaksin, saya juga akan menerima banyak informasi yang mendukung kepercayaan itu gitu oleh orang-orang yang kurang lebih pola pikirnya sama gitu. Nah ini juga sebenarnya kan terjadi di pemilu ya Mas. Oke. Betul. Waktu sempat sampai ada ribut-ribut apa itu kampret versus apa? Saya lupa satu lagi. Dan cebong gitu ya kan.
algoritma echo chamber ini yang membuat apa yang kita terima, informasi yang kita dapat itu nggak bervariasi gitu, tidak kita tidak terekspos oleh hal-hal lain yang di luar dari preferensi kita. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Baik, selanjutnya kita akan bertanya kepada Bapak Jerry. Beliau adalah Kepala Dinas Kominfo Pemprov Papua. Tentu tantangannya akan berbeda. Pak Jerry, bagaimana menangani hoax dan disinformasi di Papua ini? Mungkin ada contoh-contoh real yang sangat mengancam dari sisi keberlangsungan program penanggulangan COVID-19. Silakan. Baik, terima kasih Mas Burhan. Mungkin sekilas saja sebelum kita masuk ke substansi, saya akan memberikan gambaran terkait kondisi digital yang ada di Papua. Memang kita di Papua itu sebenarnya secara segmentasi itu terbagi 3 fase. Jadi saya sering kalau saya ketemu orang saya sampaikan di bawah 2015 sampai 2019 dan 2019 sampai saat ini. Itu adalah segmentasi bagaimana kondisi real existing tentang kesenjangan digital di Papua. Di 2015 kita tidak mengenal, kita betul-betul masih menggunakan platform VSAT sehingga platform media sosial kita tidak sekencang ini walaupun dia sudah kencang, tetapi sejak 2016 waktu backbone-nya SMPJS masuk ke Papua itu kita boleh merasakan perbedaannya. Dan di 2020 sampai sekarang saat ada Palaparing Timur juga tentunya akan menambah coverage yang ada. Dan tantangan yang kita hadapi saat ini saat infrastruktur itu betul-betul settle di Papua, yang kita hadapi adalah bagaimana literasi digital itu betul-betul kita butuhkan sehingga masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman saat mereka mengenal itu internet, saat itu masuk dan itu bisa dinikmati dan tentunya itu butuh literasi yang betul-betul kuat karena akan berisiko sekali. Kita punya pengalaman buruk di dalam dunia media sosial yang akhirnya meluluhkan kita di tahun 2019. Waktu itu hanya dari selebaran ataupun daripada berita-berita yang begitu besarnya di Papua sehingga mengakibatkan kerusuhan yang begitu dahsyat. Tetapi untuk COVID-19 memang kami juga banyak. Saya terus terang dari awal COVID sampai dengan terakhir, kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu, ada 2 kali kita menghadapi berita bohong yang sebenarnya disebarkan lewat media sosial WA. Jadi waktu itu ada foto digabung saat fotonya sebenarnya foto itu sudah lama beredar di luar negeri sana digabung tetapi ditempel di Rumah Sakit Dok 2. Waktu itu saya mendapat keluhan dan saya langsung memberikan konfirmasi dan kami menyetempel itu sebagai berita hoax yang ada di Papua. Itu salah satunya yang kita hadapi. Memang tantangan utama tentang berita bohong ini kebanyakan memang dari luar. Kalau untuk dari Papua sendiri sebenarnya kita sebagai bagian penerima itu sendiri dan kemudian karena literasi kita nggak kuat dan itu disebarluaskan. Nah itu yang terjadi sebenarnya. Kebanyakan juga beritanya itu dari luar kemudian digoreng sampai di Papua. Dan memang butuh kerja bersama, tidak mungkin pemerintah saja, tidak bisa Satgas Covid saja yang akan menangkal ini. Tentunya kolaborasi antara sosial masyarakat, pemerintah maupun aparat-aparat terkait lainnya. Begitu Mas Burhan. Oke Pak Jerry. Kita akan masuk pertanyaan segmen 2 Pak Jerry ya? Ya. Baik, kita akan kembali bertanya ke Bapak Jerry. Beliau adalah Kepala Dinas Kominfo di Pemprov Papua. Ada beberapa hal menarik tentu yang bisa kita tanyakan. Pak Jerry, apakah peran masyarakat dalam menghalau berita hoax dan disinformasi COVID-19 itu di Papua itu seperti apa? Kan tentu kondisinya akan berbeda dengan daerah-daerah lain ya. Mungkin juga penetrasi gadgetnya juga berbeda. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Burhan. Memang untuk masyarakat
tidak mungkin belum seperti yang ada di bagian barat sana, komunitas-komunitas anti hoax yang begitu masif. Tapi di sini tetap kita ada juga para anak-anak muda kita dari komunitas ada yang kita ajak untuk berpartisipasi. Kebetulan beberapa kali saya dengan pihak Polda pernah mengumpulkan para influencer-influencernya di Papua untuk bekerja sama untuk menyampaikan informasi naratif-naratif yang positif terkait COVID-19. Kemudian yang berikutnya kami juga menghimbau kepada media-media kita, khususnya media-media lokal, agar menyampaikan kita juga mengajak para media lokal kita, ya kebetulan kita punya mitra-mitra media online lokal kita yang di lingkungan provinsi Papua itu kami ajak juga untuk kenceng lah memberitakan berita-berita perkembangan COVID baik itu yang di Papua maupun secara nasional. Kemudian kami juga menggandeng media-media cetak yang ada di sini. Media cetak yang beropera besar di sini Papua itu hanya satu, Cendrawasih Pos, yang lainnya kan tidak sebanyak yang di Papua. Nah, kemudian untuk masyarakat juga, kebetulan saya juga terlibat di Satgas COVID-19 di Papua, itu melalui program-program kampung-kampung tangguh itu dia banyak masuk ke perangkat-perangkat RT, RW, melalui lembaga-lembaga gereja maupun masjid maupun yang sifatnya keagamaan. Jadi itulah apa yang kita lakukan dan itu sebenarnya sangat efektif sekali untuk menangkal berita-berita hoax yang terkait dengan COVID maupun ya khususnya yang terakhir adalah vaksinasi. Yang penting kita juga menggandeng semua komponen yang ada di Papua. Itu Pak. Mungkin boleh dijelaskan lagi seberapa besar ya pengaruhnya tadi influencer di Papua ini mungkin buat teman-teman di daerah lain biar tergambar. Mereka itu followernya berapa sampai ke daerah mana saja atau mungkin influencer ini biasanya juga terdiri dari golongan yang mana Pak Jerry? Apakah misalnya informal leader atau apakah tokoh agama atau segala macam atau mungkin selebgram dan segala macam? Iya, memang yang kebetulan beberapa kali kita bertemu dengan anak-anak muda kita ya ada yang selebgram, tapi yang kebanyakan itu adalah ya pemain-pemain di Instagram, medsos itu yang ada Pak. Tapi kalau untuk toko-toko pabrik sebenarnya kita juga ya biasalah dengan ada beberapa konten kita yang isinya biasanya itu yang kebetulan ada tokoh agama, tokoh adat yang juga kami ajak dan terlebih khusus juga para pemimpin kita Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur itu salah satu yang kita lakukan. Tapi untuk influencer itu yang kami rangkul adalah itu ada anak muda yang sifatnya banyak pemain-pemain di Instagram dan mereka cukup kalau dilihat dari hitung-hitungannya ya cukup besar juga sih followernya. Sampai berapa itu followernya Pak? Ya ada di atas 10.000 lah. Gitu. Menarik. Ya. Tapi nggak banyak sih yang di atas 10.000 nggak banyak. Tapi itu salah satu aset Pak. Berapapun itu kalau mereka itu adalah aset kami. Jadi kemarin sempat kita kumpulkan kita nggak kalau mereka sudah minimal sudah punya kans di media sosial kita nggak berpikir jumlah tapi minimal mereka banyak mengendorse itu gitu yang di Papua. Betul. Oke. Menarik sekali perbincangan kita dengan para narasumber. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda yang berikut ini.
Pemirsa, masih bersama saya Burhan Solihin dalam kabar pandemi menghalau hoax dan disinformasi seputar COVID-19. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Kita akan kembali berdiskusi dengan Bapak Troy. Pak Troy, tadi diskusi kita menarik juga, diskusi dengan Ibu Kiki kan. Ternyata ada banyak orang intelek yang tetap juga kena makan hoax, dan itu salah satunya adalah kesalahan dari algoritma di sosial media yang membuat kita terus-terusan terpapar pada preferensi kita. Nah, apa ini yang langkah yang dilakukan oleh Satgas atau pemerintah untuk mengendalikan ini, Pak Troy? Silakan. Iya, Mas Burhan. Jadi memang ciri khas ya dari masyarakat juga itu kebanyakan adalah langsung begitu saja menyebarkan informasi ya tanpa melakukan validasi atau mencari sumber beritanya atau bertanya pada sumber beritanya. Padahal tadi kita ketahui bahwa kalau informasinya atau beritanya atau apapun itu kalau too good to be true atau too bad to be true, harusnya kita langsung suspicious ya, langsung merasa harus bertanya-tanya. Ini kok kayaknya terlalu hype gitu ya, rasanya berlebihan atau yang menimbulkan contoh misalnya ada janji-janji di dalamnya. Wah, ada sesuatu yang rasanya kok memberikan janji-janji yang berlebihan gitu. Kok baik banget gitu loh misalnya ya. Atau kok buruk sekali sepertinya. Dan itu memang ada teorinya yang disebut dengan Bugis, itu misalnya rasa takut yang berlebihan. Kemudian ada yang disebut dengan pipe dream ya. Wah, itu namanya juga dream ya, mimpi yang berujung pada sesuatu yang baik yang berlebihan juga. Atau sebetulnya ada sesuatu agenda yang diangkut di situ. Nah, kuncinya adalah literasi digital yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi memang penanganan dalam konteks untuk masyarakat untuk bisa memahami itu kita bagi-bagi segmentasinya. Jadi mengklarifikasikan golongan masyarakatnya. Tentu saja kemudian kita masuk pada kategori usia, kategori profesi, ya, kemudian komunitas dan sebagainya. Lalu apalagi kita melibatkan orang-orang yang mempunyai influence ya, atau yang disebut dengan di sosial media itu influencer, tetapi dalam hal yang baik ya tentu saja. Nah, lalu siapa lagi? Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang ada di komunitas. Ini kan banyak sekali, Mas Burhan ya. Mereka yang kalangan anak-anak muda, yang menggerakkan orang-orang muda, kemudian mereka yang memiliki hobi-hobi tertentu, kemudian tokoh-tokoh agama, bahkan informal leader ya dari perempuan, kemudian dari kaum bapak-bapak ya, juga untuk komunitas rumah tangga, bahkan komunitas anak-anak sendiri. Nah, ini kami rangkul. Jadi sejatinya itu yang dilakukan baik oleh Satgas maupun lintas instansi yang tadi sudah disampaikan, maupun civil society. Belum lagi informasi ini harus dibantu oleh teman-teman di media massa. Seperti hari ini yang kita lakukan. Ini adalah salah satu bentuk literasi edukasi untuk melawan hoax yang beredar. Nah, kemudian kita menerjemahkan dalam bentuk target sesuai dengan daerahnya. Jadi tentu saja kalau misalnya di daerah Jawa Tengah atau mungkin di daerah di Bali misalnya, nah coba pendekatannya disesuaikan dengan lokalitasnya, termasuk bahasanya. Jadi pendekatan-pendekatan itu kami kembangkan, kemudian diperkaya, dan kembali lagi kepada bagaimana masyarakat ini bisa menerima dengan baik, termasuk kemudian channelnya, sosial media apa yang sebetulnya lebih cocok untuk segmentasi tertentu ya. Kalau misalnya masyarakat menyukai misalnya, ya saya sebutkan saja ya, untuk bertiktok ria, ya marilah kita masuk ke area situ ya. Kemudian kalau misalnya dalam kondisi keterbatasan karena
pandemi COVID-19 ini ada pertemuan yang bisa dilakukan, tetapi secara terbatas ya. Misalnya di level desa, kelurahan, oleh kepala desa atau pimpinan muspida setempat, muspika setempat, oleh Pak Lurah dan sebagainya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat ya monggo kerso, silakan saja. Jadi upaya-upaya itu yang kami dorong, Mas Burhan, dan kemudian tidak berarti kemudian top down. Jadi silakan masyarakat mengembangkan, tetapi kembali lagi ada panduan-panduan dan ada saluran-saluran informasi yang dipakai. Jadi nggak bisa sembarangan comot sana comot sini, dan memang bisa dilihat misalnya sebagai contoh kan Tempo juga tergabung dalam komunitas bersama-sama dengan seluruh pihak, yaitu di cekfakta.com misalnya seperti itu. Nah, itu bisa sebagai bahan referensi. Itu Mas Burhan. Nah, ini satu lagi pertanyaan tadi disebutkan tentang informal leader, influencer. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah atau tim Satgas COVID? Karena ternyata ada banyak selebgram yang dalam tanda kutip itu memberikan arah penyesatan atau hoax atau disinformasi, kan gitu kan? Silakan. Iya, jadi kebebasan untuk menyampaikan pendapat itu kan memang silakan berekspresi ya. Dan sebetulnya saya nggak mau mengatakan itu selebgram atau apapun begitu ya. Saya tidak mau memberikan mereka panggung dalam hal ini. Tetapi yang jelas adalah kami merangkul semua pihak. Apakah dia selebgram ataupun bukan selebgram begitu ya. Itu kita merangkul semua pihak. Nah, kalaupun mereka punya share of voice-nya memang tinggi ya di sosial medianya, yang tentu saja kami rangkul, kami ajak, dan kemudian kita berikan pemahaman dan pengertian, dan rata-rata kami mendapatkan sambutan yang positif. Nah, itu ya, kemudian mereka akan menyampaikan konteks tentang hoax ini tentu saja dengan cara-cara yang unik, yang menarik ya, sesuai dengan karakternya. Dan itu bisa dalam bentuk apa? Dengan bentuk talk show, lalu mereka bisa menyampaikan dalam bentuk ya kata-kata, lalu apa juga dalam bentuk video, dalam bentuk gambar dan sebagainya. Mengapa Mas Burhan ini jadi penting? Karena penyebaran hoax ini dilakukan secara sistematis juga loh ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi lewat bentuk gambar, video, dan secara psikologis orang itu kalau menerima gambar dan video itu kan seakan-akan menghentak emosinya gitu loh. Wah, ini bener nih gitu ya kan ya. Apalagi disertai dengan background musik ya. Wah, dan kemudian emotional audio yang membuat perasaan itu jadi hanyut. Dan ini kita pelajari semuanya. Makanya kita nggak boleh tinggal diam dengan cara-cara yang konvensional ya. Kita juga harus dengan cara-cara yang unik dan menarik. Apakah sampai ke langkah keras seperti penangkapan, penahanan, dan segala macam, Pak Troy? Ya, ini yang berwenang menjawab tentu saja dari pihak aparat hukum ya, aparat berwenang. Tetapi dari kami hanya mengatakan begini, ya. Sebetulnya itu memang langkah-langkah yang pada akhirnya memang harus dilakukan oleh teman-teman dari penegak hukum. Tetapi persoalannya itu di sini. Ini masalah mindset, ya. Ini masalah psikologi massa. Jadi kita pun melakukan misalnya kerjasama dengan aparat penegak hukum ya, dalam hal ini dengan pihak kepolisian ya, melakukan pelacakan, kemudian melakukan investigasi, kemudian ya ada langkah-langkah hukum selanjutnya. Nah, penindakan hukum itu dilakukan ya, tetapi tidak menjadi solusi untuk semua kasus ya, masih aja tumbuh tuh. Jadi jangan sampai kemudian ada gium patah satu tumbuh 1000 itu terjadi di masyarakat ya, itu nggak boleh begitu ya. Jadi memang kata kuncinya itu adalah kesadaran pribadi ya dari masyarakat itu tumbuh. Adapun memang ada penegakan hukum, itu adalah konsekuensi yang dilakukan. Jadi ini sebetulnya risk approach atau pendekatan risiko yang kami sampaikan juga kepada masyarakat, yaitu begini, kalau Anda melakukan ini, maka kerugiannya itu. Nah, untuk kalangan masyarakat tertentu itu kita sampaikan. Tetapi untuk masyarakat yang lain kita katakan begini,
Kalau Anda melakukan ini, maka keuntungan yang Anda peroleh itu ini. Nah, ini harus balance. Begitu, Mas Burhan, untuk penyampaiannya. Oke, terima kasih jawabannya Pak Troy. Saya akan beralih ke Mbak Kiki. Mbak Kiki, Ya. apakah penyebaran hoax yang begitu masif ini khas di Indonesia atau Oh ya, ada di negara lain kayak apa? enggak Mas, ini fenomena yang terjadi hampir di semua negara di dunia ya. Karena memang akses terhadap informasi ini punya dua mata sisi, dua mata koin gitu ya. Sisi, ya. Selalu dua sisi, selalu ada hal positif dan hal negatifnya. Karena gini, ini kan penetrasi internet, akses terhadap informasi, ini kan kesempatan, Mas. Kesempatan buat banyak orang. Orang bisa menghasilkan uang dari sini ya, yang punya follower Instagram, bisa jualan, bisa endorse produk, bisa jadi terkenal, bisa mengembangkan bakat, bisa berjejaring gitu. Jadi ini ada kesempatan dan sebenarnya kita harusnya bangga juga ya, karena Indonesia ini kita bangsa yang pandai sekali melihat kesempatan gitu. Nah, ini motivasinya sebagian besar tuh apa sih, Mas? Ini kalau ditelusuri ya uang gitu ya. Makanya kita diskusi banyak sama platform. Sebenarnya kalau ada video-video di YouTube gitu yang tidak benar, itu agak nggak terlalu manfaat kalau cuma konten videonya aja yang di take down. Gitu karena videonya itu udah menyebar dan yang membuat itu sudah dapat keuntungan besar gitu dari video itu. Jadi rekomendasinya sebenarnya harus di take down itu adalah akunnya gitu. Kalau ada yang menyebar hoax, akunnya yang di take down. Karena itu akan merusak basis followersnya dan itulah yang uangnya itu datang dari sana gitu. Nah, beberapa platform sudah coba melakukan ini kemarin. Beberapa akun yang memang banyak sekali menyebar hoax terkait dengan penanganan COVID ya. Kalau pernah dengar akun telur gitu, itu akhirnya di take down sama platform. Nah, langkah-langkah ini kan butuh upaya advokasi juga gitu ya, butuh meyakinkan, butuh data untuk bisa menyampaikan itu, berargumen ke platform tentang itu. Jadi nggak khas Indonesia, Mas. Dan hoax ini termasuk di isu kesehatan itu sudah lama sekali di Indonesia. Bahkan sebelum pandemi COVID, sebenarnya di program imunisasi ya itu Kemenkes, Biro Hukum Komunikasi dan Hukum Kemenkes punya data yang menyebutkan sebenarnya imunisasi itu adalah salah satu program kesehatan yang jumlah hoaxnya paling banyak. Jadi sejak dulu, jadi jangan heran kalau sekarang vaksin ini banyak hoaxnya, yang teori konspirasi, yang kaitan vaksinasi dengan jenis penyakit tertentu dulu, autism pada anak. Zat-zat berbahaya pada vaksin banyak sekali gitu, Mas. Jadi ini bukan hal baru. Dan kalau ditanya apakah makin banyak gitu hoax-nya. Makanya tadi kalau Pak Troy bilang kan datanya 1.600 gitu hoax. Itu kalau dihitung-hitung sejak awal pandemi itu sekitar 4 sampai 5 hoax baru loh setiap harinya. Jadi bagaimana kita berkejar-kejaran dengan itu gitu. Makanya tadi saya bilang intervensinya tuh harus balance. Kita harus perkuat juga nih digital literacy-nya, kemampuan masyarakat untuk memilah gitu. Dan kita mesti sediakan tools-nya buat masyarakat. Sekarang ada chatbot. Jadi ada organisasi namanya Mavindo, itu yang memang aktif sekali untuk penanganan hoax sejak zaman pemilu. Mereka bikin chatbot, Mas. Jadi ada nomornya. Kalau kita mau cek, ini artikel benar nggak ya yang saya dapat dari WhatsApp, kita bisa forward ke situ, nanti akan ada mesin yang jawab secara otomatis gitu. Di website resmi penanganan COVID-19 nih, covid19.go.id, itu ada feature hoax-nya. Tinggal klik button-nya, tulis kata kuncinya. Misalnya Mbak Burhan baca nih, oh kalau divaksin nanti ada chipnya gitu. Tinggal ketik chip, nanti keluar tuh Mas verifikasinya. Benar nggak sih berita itu? Jadi kita selain mengedukasi masyarakat tentang bagaimana memilah informasi gitu ya, termasuk bagaimana prinsip kehati-hatian. Kalau Rokom kampanyenya 3S, saring sebelum sharing gitu ya. Hati-hati, jadi baca dulu gitu. Kita juga harus sediain tools-nya gitu. Kemana masyarakat harus ngecek gitu kalau dia dapat informasi. Nah ini penting karena kalau enggak kebiasaan kita tuh nanya ke grup. Dan sadar nggak sadar, kita yang nggak niat nyebarin, juga ikut nyebarin. Karena gini, oh saya dapat ini. Bener nggak ya, saya forward deh ke grup.
teman-teman aku dapat ini, bener nggak ya? Terus di grup itu Betul. forward lagi gitu. Kita nggak ada niatan nyebarin hoax, tapi kemudian itu terjadi gitu ya. Nah, hoax ini kan memang banyak menyebar di sosial media, tapi yang nggak kalah penting, Mas Burhan, sebenarnya, ini hasil observasi kita ya, apa-apa yang ada di sosial media itu kemudian juga dibahas di kehidupan sehari-hari, di komunikasi darat, ya, interpersonal communication. Banyak tetangga saya yang nggak sosial media, tapi juga dengar hoax-hoax yang beredar di sosial media. Karena kemudian itu diperbincangkan di kehidupan sehari-hari saat belanja sayur, saat arisan, saat ngaji gitu ya. Nah ini kenapa selain tadi intervensi yang melalui sosial media dengan para influencer, bikin banyak konten-konten menarik untuk mengadres hoax, sebenarnya komunikasi daratnya ini juga harus diperkuat. Gimana kita menggunakan penyuluh-penyuluh yang ada di daerah gitu ya, relawan-relawan COVID. UNICEF sekarang menggandeng 2 lembaga Islam besar ya, NU dan Muhammadiyah, untuk juga menyebar informasi tentang penanganan COVID, termasuk untuk mengatasi hoax juga gitu. Jadi memang ini tidak khas Indonesia, tapi penanganannya perlu betul-betul melihat konteks di negara kita gitu ya, bagaimana kita bisa mengatasi hoax ini. Dan kerja sama-sama platform itu betul-betul penting gitu ya. Lagi-lagi ini motivasi, ada kesempatan, ada uang gitu di belakangnya. Jadi kita harus paham betul kenapa ini beredar. Tadi Mas Troy juga bilang ini sistematis gitu, bukan main-main gitu produksi konten hoaxnya. Jadi kita nanganinnya juga nggak bisa main-main, harus sistematis juga. Gitu Mas Burhan. Kalau tadi disebutkan bahwa ini ada motif uang dan sistematis, nah kan gitu kan. Nah, bagaimana usulan dari UNICEF atau lembaga-lembaga yang lain untuk nanganin orang-orang yang seperti ini? Kan rasanya belum pernah kita dengar nih orang yang motif uang ini ditangkap atau ditahan atau apalah misalnya seperti itu. Oke, jadi sekali lagi Mas, ini penanganannya nggak bisa parsial, betul-betul harus dari hulu ke hilir gitu ya. Beneran, karena kalau kita cuma main di salah satu prong atau sisi, nggak akan selesai. Jadi saya percaya yang tadi investasi di area digital literacy ini penting, dan kita juga perlu sebenarnya untuk mengadvocate agar kemampuan masyarakat sejak dini ya, sejak anak-anak, tentang internet sehat begitu ya, tentang digital literacy, tentang bagaimana menggunakan internet untuk hal-hal baik, itu harusnya diajarkan sejak usia dini gitu. Ini harusnya life skill, karena dunia kita udah berbeda. Sekarang anak-anak sekolah online gitu, semua menggunakan sosial media, internet untuk berinteraksi dan untuk mencari pengetahuan. Jadi ini harusnya diajarkan sejak dini. Harusnya ini masuk kurikulum gitu ya. Harusnya ini menjadi paket bagi anak-anak sejak dini untuk bisa membedakan. Misalnya kalau centang biru itu apa sih artinya gitu. Jadi orang tahu bagaimana memanfaatkan berbagai informasi yang ada di internet. Jadi investasi di area itu penting. Kedua, tadi penanganan hoax-nya itu harus cepat. Artinya butuh effort untuk segera mengidentifikasi. Makanya kita ada social listening juga, Mas, untuk tahu nih hoax apa yang beredar. Untuk sesegera mungkin identifikasi, kemudian kita buat klarifikasinya dan sebar. Nah, masalahnya bikin klarifikasi ini kan nggak gampang ya. Kita perlu ngecek regulasinya. Kalau bikin hoax enak aja gitu, gampang. Disuntik nanti ada chip gitu. Tapi kalau bikin klarifikasi nih harus baca lagi, ngeluarin evidence, pakai data gitu ya. Terus tadi sedia impulsnya, ada chatbotnya, ada website, ada Linktree sekarang Mas. Kalau mau itu ada SID, info vaksin, garis miring, itu semua tentang vaksinasi COVID ada di situ. Jadi kita berusaha banget kasih. Nah yang terakhir penegakan hukum. Ini sebenarnya ada Mas, kalau kita berapa kali diskusi sama teman-teman dari kepolisian, itu yang diproses banyak. Termasuk kemarin ya, yang entah motifnya uang ataupun menjadi viral dan benar gitu ya. Tapi itu ditangani serius oleh Polri dari semua pengaduan yang masuk. Jadi masyarakat juga harus aktif nih untuk melaporkan. Tapi yang saya pahami dari hasil diskusi itu memang kendalanya adalah bukti gitu ya.
perlu memastikan buktinya tuh cukup untuk kemudian kasusnya bisa diproses secara hukum. Jadi ini memang upaya yang harus dilakukan secara komprehensif gitu dari hulu ke hilir. Nggak bisa cuma kita tangani terus secara hukum atau buat klarifikasinya terus-terus, karena lagi-lagi tadi sehari 5 hoax baru gitu ya. Harus diperkuat nih kemampuan masyarakat, kecerdasan masyarakat untuk dapat memilah berbagai informasi yang ada di internet dan di sosial media. Oke, menarik sekali jawabannya. 5 hoax baru kan gitu kan. Tempo saat ini juga tergabung dalam organisasi memerangi hoax dengan Mavindo, dan kita juga bulan ini memasang chatbot juga gitu. Oke, selanjutnya saya akan beralih ke Bapak. Menarik sekali perbincangan kita dengan para narasumber, ada motif bisnis, kemudian juga 5 hoax per hari, dan itu menjadi tantangan kita semua. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda yang berikut ini. Masih bersama saya Burhan Solihin dalam kabar pandemi, menghalau hoax dan disinformasi seputar COVID. Sudah sangat jelas dipaparkan oleh para narasumber yang hadir dalam diskusi kali ini tentang betapa bahaya hoax dan disinformasi tentang COVID-19, bahkan bisa berujung pada kematian, dan kita semua harus bersama-sama meningkatkan digital literasi di antara kita dan masyarakat, sehingga kita bisa lebih menyaring informasi sebelum disebarkan. Untuk menutup diskusi kali ini, saya akan meminta Bapak Troy untuk memberikan kalimat penutup. Silakan Pak Troy. Baik, terima kasih Mas Burhan. Jadi kita ketahui bersama bahwa banyak sekali ya beredar, berseliuran di sekitar kita, baik itu melalui sosial media, maupun mungkin berjumpaan dengan orang-orang ya, lalu membicarakan konten atau informasi yang sifatnya itu hoax. Bahkan ini bisa sampai pada ujungnya itu hate speech ya di berbagai channel. Nah, kemudian kita tahu bahwa ternyata para pembuat hoax ini mereka memang orang-orang yang tidak dapat jadi pertanggungjawabannya itu nggak ada begitu ya, karena mereka memiliki agenda setting, baik itu secara politis maupun keuntungan finansial secara bisnis, atau bahkan mereka itu hanya ikut-ikutan saja ya, hanya sekedar menyebarkan satu sama lain. Dan kemudian tadi kita memahami bahwa informasi hoax itu bisa beresonansi dengan cepat dari satu kanal media ke kanal media sosial yang lain. Nah, pelajaran yang bisa dipetik adalah saring sebelum sharing, ya itu sudah merupakan kata kunci yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah mari kita meningkatkan budaya tolong-menolong, gotong royong yang sudah ada di negara kita. Apa hubungannya dengan melawan hoax? Nah, hubungannya sangat kuat, yaitu kalau kita tahu bahwa ada kanal-kanal informasi di mana kita bisa melakukan verifikasi, bertanya atas kebenaran suatu berita, informasi yang patut dipertanyakan, maka kami menghimbau kepada kawan-kawan semua, mari lakukan itu. Tadi sudah disebutkan ada kanal-kanal informasi, ataupun bisa ke cekfakta.com atau melalui chatbot, dan melalui covid19.go.id, ataupun bisa melalui informasi terkait vaksin. Itu semua lengkap disediakan, bahkan ada kolom tanya jawabnya. Mohon lakukan itu. Dan hal yang berikut yang saya ingin sampaikan, betul-betul kita harus
bertanya kepada diri sendiri kita sebelum menyebarkan informasi. Yang pertama adalah informasi itu bermanfaat buat diri saya sendiri atau tidak. Yang kedua, kalau kita menyebarkan informasi itu ada manfaatnya secara positif ya, bukan secara negatif kepada lingkungan kita dulu, kepada keluarga kita dulu. Kita melihat di internal kita dulu. Kalau misalnya kita sendiri tidak merasa nyaman, wah kalau saya sebarin ini, pasti ayah saya menjadi ketakutan karena tidak mau divaksin, misalnya begitu. Atau misalnya keluarga saya malah menjadi korban daripada hoax ini karena tidak mau pakai masker, padahal itu kan salah informasinya. Jadi harus ada tumbuh tanggung jawab pribadi. Berpikir 2, 3, 4, bahkan 100, kalau perlu 1000 kali lipat ya, untuk menyebarkan informasi. Jangan sampai kemudian Anda ini harus bertanggung jawab secara moral atas apa yang Anda sampaikan, sehingga menimbulkan kerugian, bukan hanya benda, bahkan menimbulkan kerugian nyawa bagi orang lain. Karena ini masalah serius soal hoax ini. Terima kasih, Mas Burhan. Terima kasih Mas Troy penjelasannya. Selanjutnya saya ingin meminta Mbak Kiki untuk memberikan kalimat penutup. Baik, jadi kalimat penutup ya. Ini hoax dan misinformasi masalah serius buat bangsa kita dan buat banyak negara lain di dunia terkait dengan penanganan COVID-19. Bahkan Badan Kesehatan Dunia ya, General Director-nya WHO itu sudah menyebutkan bahwa selain virusnya, infodemi gitu ya, atau beredarnya berbagai macam hoax dan misinformasi terkait dengan COVID-19 ini menjadi ancaman serius. Di negara kita sendiri, bahkan Presiden Jokowi di beberapa ratas sudah menyebutkan bahwa ini prioritas harus segera diselesaikan gitu, dan upayanya memang harus menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari meningkatkan kecakapan masyarakat untuk dapat memanfaatkan internet dengan baik, memilah informasi, kemudian juga upaya penanganan hoax-nya secara langsung, membuat klarifikasi hoax debunking, begitu istilahnya, dan mendiseminasikan klarifikasinya melalui berbagai channel, menyediakan tools yang bisa digunakan masyarakat, ada chatbot, ada website, ada Linktree, ada berbagai informasi yang masyarakat bisa gunakan untuk mendapatkan informasi yang benar atau untuk klarifikasi berita yang diperoleh. Penegakan hukum juga dilakukan. Tapi kemudian apa sih kita sebagai warga, sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi ini? Gitu. Yang pertama, lagi-lagi berhati-hati bahwa tidak semua apa yang Anda lihat, Anda peroleh, Anda baca di sosial media ataupun di internet adalah benar. Jadi tadi saring sebelum sharing. Biasakan untuk selalu cek informasi yang Anda terima ke situs-situs resmi penanganan COVID-19. Kalau di Indonesia ada situs Kemkes, kemudian ada covid19.go.id gitu ya, kemudian ada situs WHO, ada situs UNICEF. Manfaatkan situs-situs dan sosial media yang memang sudah terbukti kredibel. Biasanya kalau sosial media ada centang birunya gitu ya. Kemudian kalau Anda mendapatkan berita klarifikasi, gunakan juga waktu Anda untuk bisa menyebar itu ke jaringan Anda, sehingga mereka yang mungkin terekspos oleh hoax ataupun misinformasi kemudian bisa mendapatkan klarifikasinya begitu. Nah, yang lain adalah kita perlu berinovasi, perlu menggunakan cara-cara, taktik-taktik yang lebih ampuh untuk bisa mengatasi hoax ini. Tadi Pak Troy sudah menyebutkan kita harus menggunakan cara-cara komunikasi yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kalau komunikasi ini kan harus subtle ya. Masyarakat sudah fatigue sebenarnya sekarang. Kalau disuruh-suruh, ayo pakai masker, ayo vaksinasi. Kita harus pakai cara-cara yang membuat masyarakat tidak merasa digurui gitu ya, indirect istilahnya, atau edutainment. Jadi cara-cara yang menghibur, bisa dengan lagu, bisa dengan video, dengan musik, dengan pantun gitu ya. Jadi cara-cara yang bisa diterima dan cukup menghibur buat masyarakat. Ada satu teknik juga yang disebut dengan inoculation sebenarnya. Inoculation itu teknik sebenarnya yang mempersiapkan masyarakat, mempersiapkan orang dengan informasi bahwa akan ada hoax, akan ada misinformasi yang ciri-cirinya seperti ini. Gitu ya. Jadi waspada misalnya Bapak Ibu nanti di penanganan pandemi ini akan banyak sekali beredar hoax yang isinya nanti akan menimbulkan perasaan ragu,
perasaan marah atau perasaan senang yang berlebihan gitu ya. Nah, jika itu Anda terima, Anda sebaiknya cek dulu karena itu bisa saja disebarkan oleh orang-orang yang mau mengambil keuntungan dari situasi ini. Jadi masyarakat dipersiapkan gitu, diinokulasi. Jadi by the time nanti mereka terekspos, mendapatkan WhatsApp, melihat video di YouTube, mereka kemudian mengingat, oh ini yang waktu itu disebutkan, jangan-jangan ini hoax yang dimaksud. Jadi ada beberapa inovasi yang sekarang ini sedang dikerjakan begitu, termasuk oleh teman-teman di UNICEF, bekerja sama juga dengan Mavindo untuk mencoba beberapa inovasi yang bisa dilakukan untuk dapat menangani hoax ini bersama-sama. Dan yang terakhir pesannya ini adalah kerja-kerja kolaborasi. Tidak bisa pemerintah, Satgas, KPCPEN, kementerian sendiri mengerjakan ini. Ada banyak organisasi yang juga sekarang urun rembuk kasih kontribusi, Mavindo, dan yang lain-lain untuk bisa menangani bersama. Dan kita sebagai masyarakat juga punya peran selain mendidik orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya untuk bisa memilah informasi, kita juga harus hati-hati tadi ketika menerima informasi dan kita menyebar informasi juga dengan hati-hati. Tadi prinsipnya selalu saring sebelum sharing. Mungkin itu Mas Burhan dari saya. Terima kasih banyak. Kesempatan yang diberikan kepada kami. Memang pada saat ini untuk pandemi COVID-19 di Papua, kita harapkan juga salah satu tantangan yang terberat bagi kita semua yang kita hadapi bukan hanya pandeminya, tetapi simpang siur pemberitaan yang membuat masyarakat di daerah terkadang itu juga bingung gitu. Dan itu kadang-kadang banyak teori-teori konspirasi yang membuat orang juga bimbang. Nah, ini juga dibarengi juga berita-berita bohong atau hoax yang banyak terjadi. Jadi kita harapkan para masyarakat seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber tadi, ya juga buat kita sendiri sebelum sharing, saring dulu berita yang ada. Intinya begitu. Dan kemudian gunakan media-media yang resmi terkait dengan info COVID-19 ini yang ada, dan itu sebagai rujukan yang paling utama bagi kita semua, dan terlebih juga sahabat-sahabat terdekat kita itu juga menjadikan rujukan sehingga kita juga bisa memberikan informasi yang benar, yang betul-betul benar untuk COVID-19 ini. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung dengan kami. Semoga diskusi tadi itu bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini kami temanin Anda. Akhir kata, saya Burhan Solihin dan seluruh kru mengucapkan pamit mundur. Salam sehat.